Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ketemu lagi di video gua di channel ini, channel Rumah Didit. Hari ini hari Jumat, tanggal 3 Desember 2021 sekitar jam 10 malam. Di kesempatan kali ini gua akan membahas sedikit tentang perawatan powerhead atau mesin akuarium. Mesin akuarium ini adalah apa ya? Bisa dibilang vital ya di dalam di antara komponen-komponen akuarium yang bisa menjaga air tetap sehat. Nah, powerhead ini adalah salah satu komponen yang lumayan vital. Jadi dia tuh yang mengalirkan air dari tank naik ke box filter, media filtrasi, masuk lagi ke tank lagi. Nah, gimana caranya supaya powerhead ini atau mesin akuarium ini awet, tahan lama dan gak gampang rusak? Ada tips-tipsnya. Nanti gue bocorin ya. Lu tetap di sini. Jangan kemana-mana. Gua ngopi dulu. Alhamdulillah. Oke, gue lanjut lagi. Jadi kayak yang gue bilang tadi, powerhead itu adalah salah satu komponen penting dalam di dalam akuarium, dalam menjaga kesehatan air, dalam menjaga kesehatan ikan. Nah, karena powerhead ini adalah yang mengatur perputaran air ya. Jadi nyedot semua kotoran-kotoran yang ada di dasar akuarium, di dalam akuarium, mulai dari kotoran ikannya, sisa makanan. Itu yang nyedot semua itu adalah powerheadnya atau mesin akuariumnya. Jadi bisa disaring oleh media filtrasi. Nanti masuk lagi ke tank lagi. Nah, itu yang ngatur itu adalah mesin powerheadnya. Nah, ini dia bisa 24 jam terus menerus tanpa henti. Ya, nah ini ada tips-tipsnya supaya powerhead ini awet, tahan lama dan gak gampang rusak. Ya, tapi sebelum masuk ke tahapan-tahapannya, gue akan kasih tahu dulu powerhead yang biasa gue pakai. Ya, gue ada 2 jenis. Nanti gue akan tunjukin. Lu bisa lihat langsung. Nah, ini adalah powerhead yang biasa gue gunakan. Ini tipe merek Amara tipe AA1800. Ini powerhead utama gue. Nah, gue biasa pakai 2 powerhead ya. Yang pertama ini Amara AA1800, yang satu lagi Risen 1600. Nah, ini yang Amara dan Risen itu ada di sini di dalam lagi dipakai. Nah, ini Risen 1600. Beda kekuatan dengan 1600. Nah, yang ini 1800. Ini lagi gantian ya. Jadi gue biasanya gini, kalau misalnya pas lagi water change atau nguras atau ngebersihin atau ganti air, biasanya gue rolling. Jadi gue rolling powerheadnya. Jadi misalnya kayak ini minggu kemarin gue pakai yang Amara A1800. Nah, pas kemarin gue rolling tuh pas lagi libur di minggu, gue melakukan water change. Jadi sekalian gue bersihin semua powerheadnya, gue bersihin selang-selangnya, pipa-pipanya. Nah, sekalian gue ganti powerhead, gue rolling. Jadi powerhead yang ini udah bersih, gue tuker sama powerhead yang itu. Jadi yang ini istirahat dulu, yang itu sekarang gantian yang dinas, yang kerja. Nah, nanti pas berikutnya begitu lagi gantian. Jadi gue biasanya per seminggu atau 2 minggu sekali deh. Biasanya sih 2 minggu sekali gue melakukan water change atau ganti air ya, atau ngebersihin akuarium. Sekalian lah, itulah ya, sepaket ya. Nah, nanti pas berikutnya gantian yang desain itu istirahat. Nah, ini yang dinas gantian. Jadi gua selalu menyiapkan powerhead cadangan ya. Jadi gua rolling per 2 minggu sekali pasti gantian. Jadi supaya lebih awet, lebih tahan lama, lebih panjang umur bang powerheadnya. Ya, jadi itu aja powerhead yang bisa gue pakai. Yang pertama Amara AA1800, yang satu di dalam akuarium ini Risen 1600. Ya, itu aja ya. Jadi itu powerhead yang bisa gue pakai. Ada 2 ya. Yang satu tuh Amara AA1800, Yang satu lagi Risen 1600. Beda, dua-duanya beda. Tapi gue selang-seling selalu pakainya tuh ganti-gantian. Jadi setiap habis gue water change pasti gue ganti sama yang satu istirahat gitu loh. Dan nanti ini ada alasan-alasannya nih, kenapa gue ganti. Nanti karena ada penjelasannya di belakang ya. Jadi jangan di skip-skip, tonton terus, pantengin ya. Nah,
Nah, terus tadi seperti yang gue bilang ada tahapan-tahapan perawatan power head ya. Nah, yang pertama yang perlu tahu adalah yang pertama itu rutin membersihkan power head. Nah, jadi power head ini kan dia terus-menerus Bang ya, nyedot kotoran ikan, sisa makanan, apapun yang ada di dalam akuarium itu disedot sama dia, naik ke dalam media filter. Nah, itu kadang kalau misalnya dalam proses menyedot itu ada yang nyangkut kayak kotoran-kotoran. Nanti kalau misalnya lu nggak percaya, lu dalam seminggu aja lu buka, seminggu lu copot power headnya, lu buka, baling-balingnya itu pasti lumutnya tebal Bang, tebal. Kalau gue biasanya bersihin itu paling enggak 2 minggu sekali, paling telat banget itu gue 3 minggu sekali pasti gue bersihin. Itu udah telat banget, udah paling lambat lah. Dan itu tuh lumutnya tuh udah tebal banget Bang, jadi udah harus dibersihin. Karena kenapa? Kalau misalnya dia lumutnya tebal dan gak dibersihin, itu akan mengganggu kinerja baling-balingnya, kinerja dari power head itu sendiri ya, kinerja dari power head itu sendiri. Jadi kalau misalnya kayak gini deh logikanya, kalau jadi kan bentuknya itu kayak power head, dalam itu ada as dan diputer sama dinamo. Jadi dia muter terus, dan itu kalau misalnya asnya itu udah penuh sama lumut, dia akan mengganggu putaran baling-balingnya. Nah, bisa jadi keset, dan nanti lumut itu bisa nutup baling-balingnya sendiri. Karena gue pernah ngalamin sendiri tuh, pernah lihat sendiri. Jadi di lubang tempat masuk asnya itu udah penuh dengan lumut terus di baling-balingnya lumut. Nah, itu bisa bikin power head itu jadi panas dan bisa memperpendek usia power head itu sendiri. Nah, solusinya adalah rajin membersihin power head. Paling telat 3 minggu sekali. Kalau lebih cepat lebih bagus. Sekarang seminggu sekali. Kalau gue biasanya 2 minggu sekali, kadang seminggu sekali. Jadi sempatnya gue aja, pas libur gue bersihin. Itu wajib dan gak boleh enggak. Kalau power head lu mau aman, mau tetap awet, mau panjang umur gitu maksud gue. Itu yang pertama ya. Jadi rutin membersihkan power head. Karena kalau ya kita sih mungkin nggak sadar gitu ya. Kayaknya di power head bersih-bersih aja dari luar, tapi dalamnya itu bisa tumbuh tebal lumut-lumut dari kotoran-kotoran ikan tadi Bang. Jadi harus rutin dibersihin. Seminggu sekali lebih bagus. Kalau misalnya lu seminggu sekali nggak bisa, 2 minggu sekali. Paling telat banget 3 minggu sekali harus dibersihin. Ya, itu yang pertama, rutin membersihkan power head. Poin yang kedua, adalah gunakan power head sesuai dengan ukuran tank. Nah, contohnya gini, kayak misalnya lu pakai tank ukuran 1 meter gitu ya, tapi lu pakai power head yang ukuran cuma 450 atau 850, hancur Bang power headnya, nggak kuat, dia nggak akan kuat. Karena ada batas kekuatannya dia. Kalau misalnya lu pakai tank 100 atau 1 meter, pakai power head 1800 sampai 2000, itu udah aman. Minimal banget itu 1600. Gitu deh. Sebenarnya ada hitung-hitungan, cuman gue nggak berpatokan sama itu ya. Gue berdasarkan yang gue tahu, yang gue ngobrol sama orang, sharing. Kayaknya ya gue punya standar sendiri gitu loh. Kalau misalnya di ukuran tank kayak gue punya 80 cm kali 40 kali 40, gue pakai di angka 1600 sampai 1800. Kalau di angka 2000 kenceng banget Bang. Gue pakai di antara 1600 sampai 1800. Tapi gue pernah nyoba pakai power head gue yang lama yang 850, itu masih bisa merek Edman, tapi kesian dorongannya kurang. Akhirnya gue pensiunin karena itu memang power head lama ya. Jadi gue ganti sama yang baru, yang gue pakai yang Amara AA 1800. Dan gue ada tuh di video-video sebelumnya gue pernah posting tentang power head yang baru gue beli AA 1800. Itu semburannya oke, cocok di akuarium ukuran 80 kali 40 kali 40. Atau kalau misalnya menurut 1800 kekencengan, pakai 1600. Ya, gue ada 2. Jadi gue pakai yang Risen 1600 dan Amara AA 1800. Jadi sesuaikan power head dengan tanknya ya. Jadi jangan pakai, misalnya lu pakai tank 100 cm atau 1 meter, lu pakai power head yang cuma 4,5 atau 800 atau 1200, gue rasa sih kurang itu kekuatannya. Jadi berat buat power headnya, terlalu berat gitu loh. Jadi kalau misalnya lu pakai 1 meter, pakai yang minimal 1800 atau 2000 ke atas, itu lebih bagus, lebih kuat gitu. Atau kebalikannya, lu akuarium lu cuma ukuran 40, tapi lu pakai yang 2000 atau 1800, kekencengan sih Bang.
kenjangan, jangan, kesian juga. Jadi sesuaikan kekuatan power head sama ukuran tank gitu. Kalau misalnya lu punya akuarium ukuran 60, pakai 1200 nggak apa-apa. Atau kalau misalnya ukuran 80 sampai 1600, pakai yang 1600 atau 1800. Nah, kalau misalnya 1 meter ke atas, pakai yang 2000 gitu. Jadi sesuaikan. Nah, jadi yang pertama tadi itu rutin membersihkan power head ya. Membersihkannya sih gampang kok, cuman lu buka saringan yang di bawahnya itu, keluarin baling-balingnya, lu gosok pakai sikat gigi. Nah, gosok sikat gigi, terus lu bersihin pakai sikat gigi itu baling-balingnya, as-asnya semua. Udah gitu aja, pasang lagi, semprot, bersihin, pasang lagi, selesai. Gampang, gak nyampe 5 menit kelar. Terus yang pertama ya, rajin membersihkan power head. Terus yang kedua adalah sesuaikan kekuatan power head sama akuarium, ukuran akuarium atau ukuran tanknya. Itu yang kedua, poin kedua ya. Nah, yang ketiga, ini bersihkan pipa yang menuju box filter. Jadi kayak gini, kalau misalnya di power head itu kan dia ada tuh pipa yang ke atas ya, yang masuk ke dalam box filter. Nah, itu juga penting bang peranannya. Jadi kalau misalnya itu nggak lu bersihin, nih gue pernah pengalaman. Jadi itu lumut-lumut tumpuk di selang, bukan selang, di pipanya. Ada pakai selang, ada pakai pipa ya. Kalau gue pakai pipa, itu numpuk di pipanya. Jadi makin lama dia akan makin mengecil jalur airnya. Dan gue pernah bongkar waktu itu, pernah ada minta gue untuk ngecek, kok nih airnya kecil banget di akuariumnya dia. Nah, pas gue cek, itu nggak pernah dibersihin sama sekali. Jadi dia pakai pipa yang biru tuh, bukan pipa, selang yang biru. Itu lumutnya udah penuh banget, jadi air tuh udah susah untuk lewat. Itu saking nggak pernah dibersihin ya bang. Jadi gue bersihin, gue gosok pakai kawat, gue masukin. Itu kotoran banyak banget. Nah, setelah gue bersihin lancar, nggak ada masalah, kenceng lagi. Nah, itu jadi ini pengalaman pribadi dan nyata ya. Jadi membersihkan pipa itu adalah salah satu faktor penting untuk menjaga kesehatan power head. Jadi jalur air itu jangan disumbat, harus dibersihkan, pipa-pipa semua dibersihkan. Yang dari power head yang dari power head menuju ke box filter ya. Itu harus dibersihkan, rutin membersihkan. Jadi yang ketiga itu adalah rutin membersihkan pipa yang menuju box filter dari power head. Ya, 3 poin tadi ya. Jadi yang pertama tadi itu rutin membersihkan power head. Kedua, sesuaikan ukuran power head dengan ukuran tank. Yang ketiga, bersihkan pipa-pipa yang menuju box filter, yang dari power head menuju box filter, supaya nggak menghambat perjalanan air dari power head menuju box filter. Oke, itu yang ketiga. Terus yang keempat, tempatin power head di tempat yang sesuai. Maksudnya gini, jadi kalau misalnya lo naruh box filter, output dari box filter itu harus berseberangan dengan posisi power head. Jadi misalnya outputnya ada di sini, box filter jangan di sini lagi. Jadi power head jangan di sini lagi. Jadi kalau misalnya output box filter ada di sini, power head harus di sini. Jadi ada sirkulasinya gitu bang. Nah itu, jadi kalau misalnya lu taruh output di sini, power head di sini, dia nggak akan maksimal dan akan sia-sia jadi kerjanya. Jadi dia nggak ada sirkulasi yang di sini, jadi nggak akan kesedot, dan itu nggak akan memaksimalkan fungsi dari power head. Jadi posisikan power head berseberangan dengan output box filter. Jadi kalau misalnya box filter outputnya ada di sini, output itu maksudnya gini. Kalau yang air keluar dari box filter menuju tank, nah itu yang gerojokan air itu, nah itu disebut output. Nah itu tadi yang ketiga ya, yang keempat, menempatkan power head yang tepat ya. Jadi berseberangan dengan output box filter, itu yang keempat. Ya, yang terakhir yang kelima, pakai power head cadangan. Selalu siapkan power head cadangan. Jadi kalau misalnya gini, kalau kayak gue biasa water change itu paling nggak seminggu sampai 2 minggu sekali. Dan kalau misalnya gue water change itu pasti gue bersihin semuanya. Power head, selang-selang, pipa-pipa, terus box filter mekanis bukan biologis ya. Filter mekanis itu pasti gue bersihin semua. Dan itu kalau misalnya udah bersih semua, power headnya gue bersihin, itu pasti gue rolling.
karena gue punya 2 power head. Jadi yang Amara AA 1800 dan Recent 1600. Jadi kalau misalnya minggu ini gue pakai 1600, nanti berikutnya pas water chain berikutnya itu pasti gue ganti jadi yang 1800, gantian rolling. Jadi yang satu kerja, yang satu nganggur istirahat, yang satu kerja, yang satu nganggur istirahat gitu. Jadi dia nggak kerja terus menerus, paling nggak 2 minggu sekali di rolling gitu bang. Jadi kesian juga kalau misalnya setiap non stop kita kerja terus itu power head, jadi cepat panas, cepat rusak juga kan, jadi memperpendek usia juga kan. Nah, jadi yang kelima itu adalah siapkan power head cadangan untuk rolling ya. Jadi setiap water change, bersihin akuarium, ganti, tukar sama power head yang satu. Jadi yang satu istirahat. Gitu. Jadi ada 5 poin memang. Yang pertama adalah rutin membersihkan power head ya. Yang kedua, gunakan power head sesuai dengan kapasitas tank. Nah, yang ketiga adalah bersihkan pipa-pipa atau saluran air yang menuju box filter. Nah, terus yang keempat, menempatkan power head di tempat yang tepat, jadi berseberangan dengan output box filter ya. Nah, terus yang terakhir, yang kelima adalah siapkan power head cadangan. Cadangan ini bukan berarti untuk menunggu sampai rusak baru diganti. Jadi per 2 minggu sekali atau per setiap water change atau ganti air atau nguras itu tuker power headnya. Jadi ada istirahatnya gitu bang ya. Jadi apa namanya? Itu tips-tips yang bisa gue kasih hari ini. Dari yang pernah gue alamin, gue lakuin sendiri. Ya alhamdulillah sampai saat ini gue dari 2020 awal sampai hari ini alhamdulillah masih aman, masih berfungsi dan masih jos gitu. Jadi yang penting banget sih pertama tuh membersihkan power head rutin ya. Jadi jangan sampai kotoran-kotoran atau lumut-lumut atau bekas kotoran ikan itu numpuk di baling-baling atau di mesin power head. Itu sangat berisiko bikin power head cepat rusak dan pendek umurnya gitu bang. Gitu aja. Jadi itu yang paling penting sih. Sama saluran air yang dari power head menuju box filter itu harus dibersihin juga, karena kalau misalnya itu tebal itu menghambat jalan air dan memberatkan kinerja dari power head gitu. Jadi kalau misalnya airnya tutup, otomatis power head jadi bekerja lebih keras, lebih ekstra. Jadi bersihin rutin. Jadi kalau gue misalnya setiap water change itu pasti gue rutin semua gue bersihin, dari power headnya, selang-selang, pipa-pipa, semua yang yang berhubungan dengan saluran air itu, sirkulasi air pasti gue bersihin gitu. Jadi itu aja yang bisa gue kasih atau gue share hari ini. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf kalau ada kekurangannya. Jangan lupa subscribe, like, share, dan kasih gue jempol ke atas kalau konten ini bermanfaat, dan kasih gue martabak kalau nggak bermanfaat. Ya, lu kasih gue jempol atau kasih gue martabak. Ya itu aja ya. Mohon maaf kalau ada kekurangan, kalau ada kesalahan, kalau ada ya kata-kata yang kurang berkenan, masih belepotan ngomongnya, dimaklumin aja karena juga gue masih baru. Jadi masih ngeliat kamera tuh masih anya-unyu gitu bang. Oke. Itu aja. Selamat malam, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Backgroundnya sekarang ganti. Jadi gue hitam, gue ganti pakai background akuarium. Ya. Itu aja dah. Malam tidur udah ngantuk, udah mau 10:30, besok harus kerja lagi.